banjir yang ada di Sungai Lulut. Ini sahabat bekantan dan rumah amal kita. Iya. Temani dengan Bumil, hamil-hamil mengusahakan hari ini support kita. Alhamdulillah mudah-mudahan sehat. Kita lagi ada di posko evakuasi di SDN Sungai Lulut 5. Ini dapur umum swadaya masyarakat dan memang belum ada bantuan. Ada bantuan nggak? Jadi kita mau menyerahkan bantuan hari ini. Bapak yang telah membantu kami dan ada kebajikan. Nanti terima kasih banyak tuh. Kepada si Bapak. Ya, kepada Ibu Yasmin, Kepada tim Bapak kita. Ya, ini Pak Sapi sudah menghubungkan kami, jadi kami terima kasih. Terima kasih soal bantuan ini. Ketinggian air mencapai 2 hingga 3 meter. Hujan deras yang merata selama beberapa hari terakhir diduga menjadi penyebab banjir tersebut. Memang ada beberapa daerah yang dikepung banjir, tetapi ada 2 daerah yang terparah yang menjadi fokus daripada Basarnas Banjarmasin. Hal tersebut diungkapkan Kepala Basarnas Banjarmasin, Sunarto, dilansir dari pemberitaan kompas.com Selasa 12 Januari 2021. 2 daerah terparah yang dimaksud Sunarto yaitu Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut. Saat dikonfirmasi, manajer kampanye Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Kalimantan Selatan, Jeffrey Raharja menegaskan, banjir tahun ini lebih parah daripada tahun-tahun sebelumnya. Lantas benarkah banjir di Kalimantan Selatan hanya dikarenakan hujan deras yang merata selama beberapa hari terakhir? Jeffrey mengatakan curah hujan yang tinggi selama beberapa hari terakhir jelas berdampak dan menjadi penyebab banjir secara langsung. Kendati demikian, masifnya pembukaan lahan yang terjadi secara terus-menerus juga turut andil dari bencana ekologi yang terjadi di Kalimantan selama ini. Bencana banjir semacam ini terjadi akibat akumulasi dari bukaan lahan tersebut. Fakta dapat dilihat dari beban izin konsesi hingga 50% dikuasai tambang dan sawit. Data yang dimilikinya, pembukaan lahan terutama untuk perkebunan sawit terjadi secara terus-menerus. Dari tahun ke tahun, luas perkebunan mengalami peningkatan dan mengubah kondisi sekitar. Antara tahun 2009 hingga tahun 2011 terjadi peningkatan luas perkebunan sebesar 14% dan terus meningkat di tahun berikutnya sebesar 72% dalam 5 tahun. Maraknya perluasan kebun kelapa sawit dan juga pertambangan di Kalimantan Selatan ditengarai sebagai penyebab utama meningkatnya situasi banjir saat sekarang ini. Dievaluasi mengenai kasus pencemaran lingkungan, perampasan lahan, kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Jeffrey menyayangkan kondisi hutan di Kalimantan yang kini beralih menjadi lahan perkebunan. Pembukaan lahan atau perubahan tutupan lahan juga mendorong laju perubahan iklim global. Kalimantan yang dulu bangga dengan hutannya, kini hutan itu telah berubah menjadi perkebunan monokultur sawit dan tambang batu bara. Perluasan lahan secara masif dan terus-menerus menurut Jeffrey memperparah bencana terutama di kondisi cuaca ekstrim. Akhirnya juga mempengaruhi dan memperparah kondisi ekstrim cuaca baik itu di musim kemarau dan musim penghujan. Lebih lanjut, Jeffrey menjelaskan mengenai kondisi permukaan bumi yang kurang mendapat resapan air hujan. Akar-akar pohon dari hutan heterogen dapat membantu tanah mengikat dan menyimpan air hujan sesungguhnya. Karena berkurangnya secara drastis pohon-pohon yang akarnya mengikat dan menyimpan air pada musim penghujan, akhirnya terjadi banjir. Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menetapkan status tanggap darurat banjir menyusul banyaknya rumah warga yang terendam. Pihaknya juga telah mendirikan sejumlah posko pengungsian dan dapur umum di sejumlah titik. Pihaknya menetapkan status Banjarmasin kini tanggap darurat bencana banjir dan air pasang. Dihimbau kepada masyarakat untuk siaga mengantisipasi adanya banjir susulan. Kota Banjarmasin
memang menjadi salah satu wilayah di Kalimantan Selatan yang terdampak banjir sejak 2 hari terakhir. Yang terparah terjadi pada hari Jumat di mana ketinggian air terus meningkat di sejumlah daerah. Bahkan jalan-jalan protokol hampir seluruhnya tergenang air. Dan berikut ini adalah rekaman video milik netizen yang langsung berada di lokasi kejadian, tepatnya lagi di Kalimantan Selatan. Tolong bawakan tim SAR ke Panjaratan. Tolong. Ada kalau kemana-mana bakal otoknya. Tolong benar yang tolong benar. Ada kalau kemana-mana lagi. Allahu Akbar. Aman sini bang. Bang. Akhirnya jebol. Pirakan. Pirakan. Nah, lebarnya nah. Lumpuh total. Aku mati dulu lah. Dalam toko sekitar 30 cm. Nah, timpang 3 rian seberang. Hah? Diam nah. Tinanya bedalam terus banyunya nah.
Ulan lagi jembatan mereka no? Jembatan bawahan pasar guys, perbatasan Sambul Banyuanyar. Rombe. Izin melaporkan situasi terkini di Jalan Ayani, Desa Gunung Raja, perbatasan dengan Pati-Pati. Airnya semakin dalam. Airnya semakin dalam. Guntung dalam, longsor, durian habis. Ya guys, ini beritanya dari. Alhamdulillah kalau sampai rumah nah. Tapi banyunya posisinya yang sama. Tapi kita jangan ingat lah. Manteh dulu kita supaya panas perut, nyaman menghadapi kenyataan hidup.